semuanya, welcome to Neo 2K. Neo 2K ini merupakan salah satu podcast yang akan membahas mengenai isu-isu terkini dan sedang viral di internet. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai revenge porn. Nah, beberapa bulan kemarin sempat viral salah satu kasus yang menerpa selebriti di Indonesia, yaitu mungkin teman-teman teman-teman penonton mungkin udah tahu nih mengenai kasus Rebecca Klopper, di mana dia ini sempat diancam oleh mantan pacarnya untuk disebarkan video adegan seksualnya gitu. Dan hal ini cukup mengancam Rebecca sendiri baik secara mental maupun material. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agris Dan aku Nurul. dan kita berdua pada episode podcast kali ini akan menjadi host. Nah, Nurul, kebetulan di sebelah kita nih ada siapa nih? Wah, Kita boleh perkenalan dulu nggak sih? Megawati. kali ini kita kedatangan Mbak Farah yang biasa kita kenal sebagai Lavia Minara. Mungkin bisa dicek IG-nya. Wah. Nah, Mbak Farah ini merupakan seorang kurator, penulis buku nih. Bukunya adalah Kelam Kelamin. Nah, ini bisa didapatkan di toko-toko buku terbatas. Toko-toko buku tertentu. Oke, mungkin Mbak bisa memperkenalkan diri nih. Siapa, alamatnya di mana, tempat Halo. tanggal lahir. Pokoknya di KTP lengkapin semua. Makanan favorit, minuman favorit itu juga ya. Oke, halo semuanya. Aku Farah, atau seperti yang dibilang Nurul tadi, emang nama panggung. Nama panggung. Nama panggung aku adalah Lavia Minora. Kenapa kadang orang taunya lebih ke Lavia Minora daripada Farah? Karena dari nama Lavia Minora itu aku biasa untuk melabeli diriku sebagai pegiat isu perempuan. Ya, karena ya Lavia Minora sendiri itu kan plesetan ya dari Iya. apa yang perempuan miliki gitu. Dan selain berkarya dalam sastra dan juga seni rupa, aku juga kurator dan budak korporat sebetulnya. Udah korporat. Tapi ya keseringan hal yang sering aku lakukan ya emang aku bergelut di isu-isu perempuan dan isu-isu gender gitu, Anggris dan Nurul. Oke, Mbak Farah, tadi kan kita sempat menyinggung dikit nih mengenai kasus dari salah satu selebriti terkenal di Indonesia, yaitu Rebecca Klopper. Nah, dan itu kan termasuknya kasus revenge porn ya, Mbak. Iya, Dan betul. menurut perspektif Mbak Farah ini sebagai aktivis perempuan, revenge porn ini tuh gimana sih, Mbak? Apa sih dan kenapa ada revenge porn gitu? Sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin tentang revenge porn dan kenapa bisa ada revenge porn, kita mungkin bisa ambil benang merah ke kekerasan seksual secara general ya, atau secara umum. Tadi pertanyaan Anggris, kenapa sih kok bisa ada revenge porn gitu? Nah, sebetulnya revenge porn ini menurut aku terjadi karena pelaku itu merasa bahwa dia punya kuasa atas korbannya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang Rebecca Klopper yang tadi udah dijelasin di awal, menurut aku ada dasar tersendiri di mana si mantan pacarnya atau pelaku itu melakukan itu, yakni sesuai dengan apa yang tersebar atau viral ya, itu kan karena dia ada motif untuk memeras. Nah, biasanya itu juga bisa jadi salah satu motif. Atau kalau enggak meras uang, biasanya dia atau mereka, pelaku dan korban itu biasanya berada dalam satu hubungan yang toksik, yang mana ketika salah satunya ingin meninggalkan atau ya ingin putus kayak gitu, itu ditahan-tahan dengan ancaman seperti itu. Sebetulnya kalau kita peka ya, itu kemarin nggak hanya Rebecca Klopper tuh. Kalau teman-teman nyimak di Twitter, itu ada yang dari akun Nasi Darurat Jogja. Itu juga sempat kemarin kena
revenge porn yang mana pelaku itu mengancam untuk menyebarkan video adegan seksualnya supaya tidak ditinggalkan. Jadi ya itu sebetulnya menjadi motif utama kenapa revenge porn itu ada, karena pelaku itu merasa dia harus memaksa si korban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dia. Maka video-video itu atau gambar-gambar itu ya atau arsip-arsip pribadi dari korban itu yang dijadikan senjata untuk disebarin gitu teman-teman. Tadi kan Mbak udah sempat ngejelasin nih kalau Mbak adalah seorang aktivis perempuan. Pernah nggak sih mendampingin korban-korban kekerasan seksual yang salah satunya adalah korban revenge porn? Oke. Kebetulan emang aku dan juga teman-teman di Feminis Yogya itu memang membuka semacam layanan pendampingan untuk korban-korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah kasus revenge porn itu sendiri. Dan emang beberapa kali baik di dalam lingkup di Feminis Yogya maupun secara personal emang aku kerap bersinggungan dengan korban-korban yang mengalami revenge porn gitu. Jadi kalau dari Catahu itu catatan tahunan dari Komnas Perempuan itu dia mencatat bahwa di tahun 2022 di bulan Januari itu ada sekitar 1.700 lebih kasus revenge porn yang tercatat. Di Feminis Yogya sendiri itu kami pernah menangani sekitar kalau nggak salah 10 atau belasan kasus yang emang pernah kami tangani, dan di situ juga umumnya dialami oleh mahasiswa dan perempuan. Mungkin kan karena tadi kita ngesetnya korban revenge porn itu seorang perempuan, tapi di sini kita perlu sadari bahwa revenge porn itu nggak hanya terjadi di perempuan, tapi juga pada laki-laki gitu. Contohnya kalau yang di laki-laki itu yang tadi aku sebut di awal ya, di Twitter ada rame-rame dari akun Nasi Darurat Jogja, itu kan kebetulan juga korbannya laki-laki gitu. Dan untuk korban perempuan mostly dialami oleh perempuan yang berusia sekitar 18, kurang dari itu juga ada sekitar 14 tahun sampai sekitar ya cukup muda kan, pelajar gitu ceritanya. Jadi kayak sekitar umur 14 tahun sampai kalau nggak salah sekitar 40 tahun itu ada. Jadi emang benar kata Anggris tadi ya, mungkin kita tuh nggak nyadar kalau orang-orang sekitar kita tuh terkena revenge porn gitu, dan atau mungkin kita sendiri juga pernah mengalami itu, karena kadang kita tuh secara tidak sengaja ya memang membuka konten pribadi kita. Maksudnya konten pribadi itu bukan hanya yang mengandung pornografi atau ya sesuatu yang seksual atau sensual seperti itu, tapi konten pribadi itu ya contohnya ya kayak muka atau misalkan semacam kita lagi ngevideoin diri kita sendiri tapi tiba-tiba diseksualisasi, itu juga bisa. Jadi emang betul-betul ya dunia maya ini memang kadang kita ngerasa ini tuh antang-antang aja, tapi ternyata ya seribet itu gitu teman-teman. Tapi kalau dari korbannya sendiri kan mereka kan kayak agak ini ya. Ini dia perhatian loh dia. Agak ini ya Mbak. Korbannya sendiri buat kira berani gitu buat ngomong kan susah ya, apalagi ya, betul. Kayak itu kan video kan kayak penuh dirinya gitu loh ibaratnya, dan itu ibaratnya diakses oleh banyak orang bahkan tetangganya sendiri gitu, dan itu kan ibaratnya malu buat diri, sesuatu yang memalukan lah buat dirinya bahkan lingkungan sekitarnya. Dari korban sendiri itu gimana Mbak? Maksudnya Mbaknya sebagai pendamping itu kayak biar korban tuh berani ngomong, berani bicara gitu. Oke.
rumitnya tuh di sini sebetulnya, Anggris, karena kadang korban kekerasan termasuk revenge porn ini itu mereka kadang malah nggak berani ngomong gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaannya di switch ke gimana sih mereka awalnya kok bisa mau ngomong, nah itu mungkin aku bisa sedikit paparkan ya. Jadi biasanya korban itu ngomong karena mereka memang sudah tidak bisa coping mekanismenya itu sudah hancur banget gitu. Kayak misalkan ada salah satu korban yang dia tuh diperas terus menerus kayak ayo kalau misalkan kamu nggak mau video ini terunggah di story atau di Twitter yang benar-benar jelas ada muka kamu harus kasih aku uang 2 juta atau ya berapa juta. Nah biasanya korban ini emang mereka udah mentok dan mereka udah nggak punya daya lagi, itu mereka baru reach out untuk pertolongan. Nah kalau menurut aku ya emang sih dilemanya itu ya kita atau korban itu pasti akan merasa nggak siap dan lain-lain sebagainya. Tapi menurut aku akan lebih efektif kalau misalkan kasus itu atau korban mengalami kasus itu dan cepet-cepet langsung ngomong sama orang yang emang berkapasitas untuk menangani revenge porn ini gitu. Tapi di Feminis Jogja sendiri tuh gimana sih mereka itu menangani kasus yang masih berhubungan sama revenge porn kayak gini? Maksudnya apakah sebenarnya Feminis Jogja itu mempunyai mitra atau bekerja sama dengan institusi tertentu untuk penanganan kasus ini gitu? Karena sebagai seorang pendamping korban itu kan membutuhkan banyak banget sumber daya. Iya, jelas ya. Betul sih. Kami di Feminis Jogja itu punya semacam mitra dengan rumah psikologis di Jakarta, semacam Kompaks kalau teman-teman itu pernah dengar. Jadi kami kayak menjalin kemitraan kalau misalkan ada korban yang ngelapor di Feminis Jogja atau ngisi form yang kami sediakan di link di bio kami kalau teman-teman mau ngecek @Feminis Jogja. Jadi di situ ada semacam kalau misal kami terima laporan, kami melakukan korespondensi dengan teman-teman Kompaks yang ada di Jakarta. Jadi setelah itu kami kayak mengadakan Zoom meeting bareng untuk bagaimana korban ini harus dimitigasi kayak gitu. Nah setelah itu nanti sesi konseling dan lain-lain sebagainya itu yang melakukan memang privately antara psikologisnya dengan korbannya itu sendiri gitu. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman tahu di Indonesia itu ada sebuah lembaga yang menangani revenge porn, termasuk Komnas Perempuan ya. Itu juga bisa kok kirim aduan ke Komnas Perempuan. Teman-teman bisa search di internet, itu ada tata caranya juga. Dan ada juga satu lembaga yang memang dia mengusahakan untuk menciptakan ruang aman di internet. Somehow, ya mungkin ini biar dilihat sekalian ya sama teman-teman yang berada di organisasi tersebut. Kami dari Feminis Jogja waktu menerima aduan tersebut berusaha untuk mengontak lembaga tersebut. Bahkan waktu itu kami sudah sempat berkorespondensi kayak, oh iya silakan isi formnya, nanti kami akan tanggapi gitu. Tapi setelah kami isi form di situ dan kami lapor balik, kami sudah isi formnya gitu. Tapi ternyata kami tidak mendapatkan tanggapan apa-apa sama sekali, like period gitu loh. Jadi kayak mereka benar-benar yang udah kayak gitu aja, kayak lepas tangan. Ya jadi kayak itu yang membuat kami jujur waktu itu cukup kecewa sih. Kenapa kok salah satu lembaga yang memang digadang-gadang untuk
bisa menanggulangi revenge porn atau bisa dijadikan aduan, di sini malah mereka sangat pasif dan bahkan nggak ada ini sama sekali, nggak ada aksi sama sekali gitu. Ya, Bagi teman-teman yang mungkin ada dari saudara atau teman-teman kalian atau orang yang ada di sekitar kalian atau bahkan kalian yang sedang mengalami revenge porn, mungkin Mbak Farah bisa nggak sih ngejelasin platform mana atau kemana sih kita harus melakukan aduan atau bagaimana sih kita bisa menghadapi korban revenge porn itu ketika itu tuh ada pada orang yang terdekat kita. Kalau gimana kita menghadapi korban revenge porn, yang jelas yang paling utama untuk menghadapi korban kekerasan itu adalah kita dengerin maunya korban itu apa. Jangan sampai kita terlalu memaksakan kehendak kita untuk memberikan solusi kepada korban. Kayak contohnya misalkan yang sering banget terjadi itu kan ketika ada orang kena kekerasan seksual, entah itu secara fisik maupun secara revenge, kayak revenge porn itu tadi maksudku, itu jangan kebelet untuk ngeviralin ya. Jadi ingat jangan kebelet untuk ngeviralin karena itu bakal jadi bumerang juga untuk korbannya. Yang paling utama itu adalah kita amati atau kita rangkul dulu, jangan dijudge korbannya itu. Lalu kita dengerin dia maunya apa dan sebisa mungkin kita menetralkan emosi yang dia bawa. Jadi korban itu kan pasti ketika mereka mengalami itu mereka berada pada istilahnya di sini kutub negatif gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjadi kutub positifnya. Jadi di mana energi kita itu yang tersalur kepada korban adalah energi-energi yang positif. Dan ya itu tadi jangan berikan judgmental yang kayak kamu ngapain sih kok mau-maunya direkam sama dia gitu. Karena kadang orang kena revenge porn itu dia nggak tahu kalau itu dia sedang direkam. Kayak misalkan korban yang pernah aku dampingi itu dia nggak sengaja loh itu kejadiannya. Ketika dia sedang berada di kamar kos, ternyata mantan pacarnya itu memaksa meringsek masuk ke kamar dan terus kemudian disuruh buka baju, kalau enggak aku teriak yang aneh-aneh biar kita dikira mau sama mau kayak gitu. Akhirnya si korban itu mau nggak mau dia melakukan apa yang dilakukan oleh yang disuruh oleh si pelaku. Jadi ya itu tadi jangan dijudge ya kalau bisa gitu. Nah, lalu untuk lembaga-lembaga atau badan-badan yang bisa membantu atau menanggulangi revenge porn, mungkin aku bisa sarankan Komnas Perempuan. Di situ tadi aku udah bilang kalau teman-teman bisa cari aduan ke situ atau bisa cek di carilayanan.com. Itu juga ada penanganan lembaga-lembaga yang bisa membantu teman-teman untuk menangani kasus kekerasan yang teman-teman alami. Lalu di Feminis Yogyakarta juga ada sebetulnya, tapi kami open form yang tadi aku bilang. Lalu kemudian yang paling penting adalah coba reach out orang yang betul-betul kita bisa percaya dan betul-betul dia berada di pihak kita. Itu. Nah mungkin di akhir podcast ini sayang banget sih, padahal masih pengen ngobrol banyak. Mungkin Mbak ada ini nggak sih, mungkin sepatah closing statement yang ingin Mbak sampaikan mengenai revenge porn. Oke. Kalau dariku sendiri, yang jelas untuk menumbuhkan kesadaran tentang revenge porn, kita harus memahami otoritas tubuh maupun baik itu otoritas tubuh kita maupun otoritas tubuh orang lain. Di sini maksud aku kenapa aku ngomongin otoritas itu adalah karena sebetulnya banyak yang kita tidak sadari bahwa kadang kita tuh menjadi pelaku gitu. Nah, jadi supaya untuk tidak menjadi pelaku atau supaya revenge porn ini bisa berhenti di kita, caranya adalah dengan kita tidak menjadi pelaku. Dengan cara kita menghormati apa yang orang-orang sekitar kita itu alami atau rasakan.
Kalau misalkan mereka bilang nggak mau, jangan kita paksa. Jangan terus-terusan kemudian malah ngerekam atau jangan yang malah kayak biar ada konten terus apa-apa dikontenin terus kemudian orang itu harus masuk frame itu. Jangan seperti itu. Lalu untuk diri kita sendiri supaya kita ya terhindar dari revenge porn itu, upayakan apapun yang kita lakukan, contohnya kayak misalkan adegan mesra kita sama pacar kita dan lain-lain sebagainya atau pasangan kita, itu kalau bisa jangan sampai mau direkam-rekam. Karena ya aku ngerti sih, kadang kita memang sangat percaya kepada pasangan kita. Tapi naudzubillah kita nggak tahu loh kalau misalkan handphone kita tiba-tiba diretas atau hilang gitu. Ya mungkin ini terdengar sangat sangat kayak kok cuman korbannya aja yang harus jaga diri, kesannya seperti itu. Tapi memang dalam hal revenge porn ini kita emang betul-betul nggak tahu batas dari dunia maya atau gadget-gadget kita ini akan mengalami bobol itu sampai seberapa, kita tuh nggak akan pernah tahu gitu. Jadi emang betul-betul jangan sampai kita punya rekaman-rekaman seperti itu. Itu memang harus betul-betul dijaga karena ya jangankan adegan-adegan porn ya, bahkan saat ini itu dari kekuatan AI aja kita di foto aja tuh udah bisa bikin video porn. Ya jadi itu sih yang ingin aku sampaikan. Oke, itu tadi podcast dari Neo 2K di episode pertama. Ditunggu ya di episode selanjutnya. Dan jangan lupa baca buku milik Mbak Farah yang akan kita cantumin di sini. Dan juga terima kasih untuk mitra kita Kedai Jofar. Terima kasih. Jofar. Salah. Terima kasih. Bye.